bisa bekerja sama. Burung akan hinggap di ranting yang sama kalau jenisnya sama. Burung merpati sesama burung merpati. Tidak akan mungkin burung elang hinggap di ranting yang sama dengan burung. Saya kebetulan di akuarium ada 3 jenis ikan. Saya perhatikan gimana komunitas ikan ini. Ternyata ikan belida nggak pernah bisa akrab dengan ikan toman. Toman tetap berteman dengan toman, belida dengan belida, arwana dengan arwana. Baru saya paham hadis Nabi, al-arwah junudun mujannada. Ruh manusia itu seperti baru pasukan bala tentara. Fama ta'arafa min ha'talaf. Kalau dia punya kesamaan, dia akan bisa bersama. Fama tanakara min ha'talaf. Tapi kalau dia punya perbedaan, dia akan terpisah. Saya Pulau Sumatera, Ustadz Lukmanul Hakim Pulau Kalimantan, Ustadz Salim Afillah Pulau Jawa. Beda suku, beda bahasa, tapi kami bisa berjalan bersama, punya agenda 1 tahun ketemu 3-4 kali. Beliau bawa saya ke Merapi Merbabu, Ustadz Lukman bawa kami masuk ke pedalaman Kalimantan, saya bawa mereka ke pedalaman hutan Riau. Sebagiannya ikut lagi, sebagian taubat nasuha. Kami tidak satu sekolah, kami tidak satu ormas, tapi karena ada kemiripan, kesamaan, bisa jalan. Dari sekolah yang sama, alumni yang sama, satu suku, satu bahasa, tapi kalau nggak punya titik temu, kita akan berpisah. Maka muncullah cerita 1 ranjang 2 mimpi. Kita mau mimpi kita sama. Walaupun saya dari Pulau Sumatera, sahabat-sahabat dari Pulau Jawa, yang satu di Semarang, satu di Pekanbaru, tapi mimpi kita sama, bahwa kita merasa tenang ketika terjadi perubahan pada umat. Yang sebelumnya narkoba, zina, LGBT, mabuk, sakau, yang sebelumnya harta ini dipakai untuk judi, lalu kemudian kembali ke jalan Allah. Disitulah puncak kenikmatan. Saya berawal keluar kemarin hari Jumat dari Pekanbaru ke Kuala Namu, Medan. Dari Kuala Namu kami jalan darat, lebih kurang berangkat jam 9 jam sore asar sampai jam 9 malam di Kabupaten Kota Subulus Salam di Aceh. Dari situ kami naik lagi jalan darat ke Singkil. Dari Singkil itu kami naik pesawat ke Lok Semawe, pesawat perempuan, Susi Air. Dari Lok Semawe kami jalan darat ke Benar Meriah. Dari Benar Meriah jalan darat ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh jalan pesawat ke Medan lagi. Dari Medan jalan darat ke Sidempuan. Dari Sidempuan jalan darat ke Gunung Tua. Dari Gunung Tua jalan darat ke Pekanbaru. Habis itu ke rumah sebentar. Habis itu lalu saya lanjutkan kemari. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Ar-rahah fil jannah. Istirahat itu nanti di surga. Jadi kalau ada orang menganggap dunia ini tempat istirahat, salah kamar. Nanti kelihatannya kalau anak-anak sudah kuliah istirahat. Pas anak kuliah sibuk. Kenapa? UKT-nya mahal. Kelihatan nanti kalau anak-anak sudah nikah ini istirahat. Ternyata setelah anak nikah nggak juga istirahat. Kenapa? Anak itu nitipkan anaknya ke kita. Nampaknya nanti kalau udah pensiun ini istirahat bisa berdakwah Pak Ustadz. Setelah pensiun masih ikut pengajian. Mohon maaf Pak Ustadz nggak bisa, pagi ini ngantar cucu. Kapan? Sempat-sempatkan selagi sempat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan ceramah, bukan tausiah, hanya keluhan seseorang yang sedang berada di jalan dakwah. Mohon support, mohon bantuan, dan saya yakin dan percaya kita bisa bersama. Mudah-mudahan ke depan, saya tidak mau hanya sampai di sini. Jadi judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Ada satu koordinator, buatkan satu grup WA. Nanti saya datang setahun lagi, 2025. Nanti koordinasi, kalau memang mau buat acara setahun 3 kali, berarti 4 bulan. 4 bulan pertama bisa jadi Ustadz Salim Afillah, bisa jadi Ustadz Fatih Karim, bisa jadi Ustadz Hanan At-Taki, bisa jadi Ustadz Muhammad Jabir, bisa jadi siapapun, tapi penyelenggaranya, koordinatornya, ketuanya, musyawarahnya. Memang kalau kita lagi ngaji tentang sabar, semua sabar.
Orang belum buat kegiatan. Tapi mau ngelihat kesabaran orang kapan? Waktu buat kegiatan. Disitulah nampak sifat aslinya yang selama ini rupanya musang berbulu ayam. Yang lebih parah lagi, singa berbulu musang. Kalau mau ngelihat kejujuran orang, bukan waktu ngaji di masjid. Karena ini masjid semuanya jujur. Ajak berbisnis, baru ketahuan. Pembohong, penipu. Jadi dengan adanya interaksi sosial ini, kita lebih banyak mengenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Kenal dulu ta'aruf. Setelah itu baru lebih dalam kegiatan-kegiatan. Maka saya dimanapun tausiah itu isinya tidak keluar dari 3. Pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Masukkan anak ke pondok. Yang punya tanah, wakafkan tanah. Buat pondok tahfiz Quran. Yang kedua, islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Belanja ke warung tetangga, tinggal di hotel syariah, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, islahus siasah, pilih pemimpin yang peduli kepada dakwah, yang beriman, yang takut pada Allah. Inilah yang membuat orang marah sama saya. Mereka mau saya jangan bicara yang 3 ini. Karena kalau saya bicara perbaikan pendidikan, yang pendidikan sekuler tersinggung, marah. Saya bicara tentang perbaikan ekonomi, yang punya rumah makan, yang hotel, yang bisnis, yang kuliner tersinggung, marah. Saya bicara tentang perbaikan politik, yang caleg, yang partai yang nggak sesuai dengan saya, marah. Mereka maunya saya cerita ceramah tentang kita semua akan mati. Kita tinggalkan saja dunia ini. Kita semua akan mati sejamaku. Ya maaf kalau ditanya, gimana Pak Ustadz planning kita ke depan? Gak usah banyak. Kita ke depan, gak usah banyak. Kita ke depan,